Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin kenalin dulu ya satu-satu pemainnya. Murid SMA kelas 2C. Yang pertama ada Siho, wakil ketua kelas. Siho adalah murid teladan di kelas itu. Dia ditugaskan untuk menyimpan uang study tour yang telah terkumpul sebanyak 2 juta yen. 200 Tapi uang itu hilang secara misterius. Dia meminta maaf di depan semua temannya. Katanya dia menyimpannya di dalam loker dan telah dikunci. Tapi setelah dia kembali beberapa saat, uang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian yang kedua ada Shibe, ketua kelas, anak orang kaya. Pembawaannya sangat santai. Yang ketiga adalah Tenji, orang yang paling pintar di kelasnya. Yutori, si pendiam dan baik hati. Yutori suka dibully sama geng yang lainnya, tapi Yuichi, karakter yang terakhir, terlihat menyukainya. Yuichi dipanggil oleh guru karena dia adalah orang yang paling dicurigai atas menghilangnya uang 2 juta yen, karena Yuichi sendiri berasal dari keluarga tidak mampu. Keempat orang temannya sama sekali tidak mencurigai dia. Setelah itu ada orang bertopeng datang dan menyetrum Yuichi. Teman-teman yang lainnya juga diculik, mereka semua dibawa dalam sebuah bis. Keesokan paginya, mereka terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Setelah itu lampu dinyalakan. Tempat itu seperti kelas taman bermain kanak-kanak. Kemudian muncul sebuah hologram boneka besar yang disebut Manabu. Manabu bilang di antara mereka berlima ada yang berhutang 20 juta yen. Jadi sebagai teman akrab harus membantu orang itu melunasi hutangnya. Caranya yaitu memenangkan setiap permainan. Ada seseorang di antara mereka yang mencuri uang tur 2 juta yen untuk mendaftar ke permainan ini. Siapa orangnya? Mereka semua memberontak dan berhasil melepaskan ikatan. Namun saat mereka akan pergi, petugas dengan topeng Manabu datang dan menembak lengan Tenji. Jadi mau tidak mau mereka terpaksa harus mengikuti Tomodachi Game atau permainan pertemanan. Acara ini ditampilkan secara live di internet. Karena hutangnya 20 juta, jadi masing-masing orang menanggung 4 juta yen. Setelah itu mereka diminta memasang name tag masing-masing. Di belakangnya tertulis nominal hutang mereka. Angka itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain. Jika melanggar akan dilipat gandakan. Tapi boleh dikatakan secara lisan. Kita masuk ke permainan yang pertama, yaitu permainan semua sama. Mereka akan diberi 5 pertanyaan. Jawabannya cuma yes atau no. Jika berhasil, hadiahnya 2 juta yen, yang artinya hutang masing-masing orang akan dikurangi 400.000 yen. 2 juta dibagi 5 ya. Tapi kalau gagal, orang yang punya hutang paling banyak akan menanggung semuanya. Kata Manabu, kunci dalam permainan ini adalah tidak mencurigai teman. Mereka juga dilarang bersuara saat permainan berlangsung. Kalau sampai ada yang berbicara, hutang akan dilipat gandakan. 5 orang telah siap mengelilingi meja yang ada di depan mereka. Shibe yang maju duluan untuk membacakan pertanyaannya. Selain Shibe, yang lain harus tetap diam. Pertanyaannya adalah, gunung tertinggi di Jepang adalah Fuji, yes or no? Semua orang meletakkan jarinya. Boneka akan berjalan sendiri. Jika ada yang menjawab berbeda, maka boneka itu berjalan ke arah yang salah. Jawabannya harusnya yes, tapi boneka itu malah berjalan ke arah no. Shiho yang kesal akan berteriak, tapi Yuichi segera menahannya, karena kalau tidak hutang dia bisa bertambah. Pertanyaan kedua, Shiho yang membacakannya. 1 tambah 1 sama dengan 2, yes or no? Lagi-lagi seharusnya mereka kompak dengan menjawab yes, tapi boneka itu mengarah lagi ke no. Yuichi bertanya-tanya di dalam hatinya, siapa orang yang menjawab salah? Apakah disengaja? Dia mulai mencurigai teman-temannya ya. Kemudian scene berpindah ke waktu sebelumnya saat mereka semua pergi berkaraoke. Shibe tiba-tiba datang dengan pipi yang bengkak. Dia habis ditampar oleh Shiho. Kata Shibe, dia mencoba mencium Shiho karena dia menyukainya. Tapi Shiho jadi marah besar. Teman-teman mereka menyuruh Yuichi untuk menenangkan Shiho. Karena Shiho terlihat menyukai Yuichi. Shiho dan Yuichi terlihat jalan belakangan. Kata Shiho, ceritakan sesuatu kepada aku yang teman-teman mereka tidak tahu. Dari kejauhan, Yutori memperhatikan mereka berdua jika Yuichi membisikkan sesuatu ke telinga Shiho. Kembali ke permainan, Tenji membacakan soal yang ketiga. Soalnya adalah, apakah bahasa Inggris Jepang adalah Japan? Pertanyaan gampang, tapi jawabannya salah terus. Seikai wa Yuichi jadi mempertanyakan persahabatan mereka apakah tulus atau tidak.
tapi dia kembali ke kunci permainan, yaitu tidak mencurigai teman. Lanjut ke soal yang keempat, Yuichi maju ke depan. Saat dia membuka amplop itu tidak ada pertanyaan di dalamnya. Artinya Yuichi hanya perlu memberikan pertanyaan yang gampang untuk teman-temannya jawab. Tapi di bawah amplop tertulis, jika jawabannya salah, maka hutang si pembaca soal akan dikurangi setengah. Artinya ketiga temannya yang sebelumnya sengaja menjawab salah agar hutang mereka dikurangi separuhnya. Bukankah itu pengkhianatan? Sebenarnya gampang saja, Yuichi tinggal jawab salah, maka hutangnya akan berkurang. Tapi dia memikirkan Yutori karena dia orang yang terakhir yang membacakan soal. Yutori merupakan orang yang hutangnya masih 4 juta yen karena 4 orang sebelumnya telah dikurangi separuh menjadi 2 juta yen. Jika di game yang kelima kalah, maka Yutori akan menanggung semua hutang yang akan dibebankan kepadanya. Jadi Yuichi dengan tegas dia akan menjawab yes di pertanyaan ini meskipun hutangnya tidak akan berkurang. Dia tidak akan berkhianat seperti teman yang lainnya. Pertanyaan yang diajukannya adalah seminggu itu 7 hari, yes or no? Di dalam hati Yuichi sudah berkata yes, tapi kenapa boneka masih ke arah no? Berarti ada seseorang di antara mereka yang dengan sengaja tidak ingin menyelesaikan game ini dan ingin membebankan semuanya kepada Yutori. Giliran Yutori yang maju untuk membacakan soalnya. Tapi kali ini amplop Yutori berbeda dengan yang lainnya karena ada pertanyaan tertulis di dalamnya. Mulai ke depannya kita tetaplah berteman, yes or no. Saat mereka sudah menekan tombol itu, Yuichi tiba-tiba berbicara. Dia malah mengejek dan membuat teman-temannya marah. Hutang Yuichi sudah pasti dilipat gandakan. Dia bilang ada pengkhianat di antara mereka yang dengan sengaja ingin menjebak Yutori. Yuichi bilang soal di kertas yang dia baca ada perubahan peraturan. Jika permainan ini gagal, maka yang menanggung semua hutangnya adalah orang yang memiliki hutang yang sedikit. Jadi dibalik ya oleh Yuichi. Artinya bukan Yutori yang akan menanggungnya jika mereka kalah dalam soal yang terakhir, melainkan keempat orang temannya itu. Kata admin yang berada di belakang layar, Yuichi berbohong. Dia melakukan itu hanya untuk memprovokasi teman-temannya agar menjawab yes. Ternyata taktik Yuichi berhasil, semua orang menjawab yes. Tenji, Shibe, dan Yutori berjalan menuju ruangan lain, tapi Shiho malah menghampiri Yuichi yang sedang sendirian. Sesaat mereka menyadari jika Shiho dan Yuichi tidak di belakang, jadi Tenji akan menyusulnya. Shiho bilang siapa orang yang dicurigai berkhianat? Yuichi menjawab orang itu adalah kamu. Itu karena perkataan Shiho pada saat uang study tour yang hilang. Tapi Shiho malah bilang dia berkata seperti itu karena dia pikir uang study tour Yuichi yang mencurinya. Jadi untuk melindungi Yuichi dia berkata seperti itu. Shiho juga bilang jika dia menyukai Yuichi. Satu kebohongan yang Shiho buat, dia bilang saat itu hutangnya menjadi berlipat ganda. Padahal jelas di layar admin jika hutang Yuichi dan Yutori yang paling banyak 3,6 juta yen. Sedangkan ketiga orang lainnya hanya 1,6 juta yen. Tenji diam-diam mendengarkannya dari luar. Shiho kemudian mengajak bersekutu dengan Yuichi. Dia berjanji akan selalu mempercayainya agar permainan pertemanan ini dapat diselesaikan. Kemudian Yuichi membisikkan sesuatu kepada Shiho dan setelah itu mereka berdua terlihat menyeringai. Teman-teman Yuichi kemudian datang menghampirinya. Yuichi menanyakan nilai hutang Shibe dan Tenji. Tenji menjawab 3,6 juta yen. Shibe dan Yutori juga berkata hal yang sama. Tapi yang jujur hanya Yutori ternyata. Berarti Shiho, Tenji, dan Shibe berbohong. Mereka berlima jalan ke ruangan selanjutnya. Sebelum bermain, Yuichi berpesan kepada teman-temannya agar jangan terpengaruh dengan game kali ini. Mereka harus bersatu dan harus saling percaya. Manabu kemudian muncul. Game yang kedua dinamakan Sugoroku Pengungkapan, yang artinya teman mereka harus mengungkapkan rahasia teman yang lainnya. Bersambung ke episode kedua ya Sobat Movie. Setiap orang diminta masuk ke dalam tenda. Diberi waktu 3 menit untuk menuliskan rahasia temannya di sebuah kertas. Orang yang mendapat voting terbanyak akan melangkah 5 kotak di depannya. Orang yang sampai pada garis akhir duluan dianggap kalah dan akan ditambahkan hutangnya 1 juta yen. Sedangkan yang lainnya akan dikurangi 400.000 yen masing-masing.
Pemain yang kalah akan lanjut ke babak ketiga, sedangkan yang lainnya boleh pulang. Cara memenangkan game ini cukup dengan mengosongkan kertas saja. Dengan begitu semua hanya akan melangkah satu kotak secara bersama-sama dan memenangkan permainan. Yang pertama masuk adalah Yuichi, disusul yang lainnya. Mereka diberi waktu 3 menit di dalam untuk menulis rahasia temannya. Manabu akan membacakan kertas yang telah ditulis mereka berlima. Ada satu kertas yang tidak kosong. Isinya adalah Shiho pernah berpacaran dengan Tenji. Shibe yang menyukai Shiho menjadi emosional dan langsung menyerang Tenji. Hubungan pertemanan mereka menjadi renggang. Setelah itu voting dilakukan. Shiho berada di urutan nomor 1, menjadi tidak termaafkan sehingga dia harus melangkah 5 kotak, sedangkan yang lainnya 1 kotak saja. Shiho menjelaskan jika dia dan Tenji dulunya adalah teman masa kecil. Ayah mereka berdua bersahabat dan menjodohkan mereka berdua. Untuk itulah Shiho dan Tenji berpacaran, tapi hanya berpura-pura. Shibe yang mendengarnya menjadi lega, tapi Tenji bilang perasaan suka dia ke Shiho adalah benar. Kemudian Tenji dan Shibe saling menyalahkan tentang siapa yang menulis rahasia itu. Yuichi berusaha untuk menengahinya. Yutori mendekati Shiho, dia cemburu padanya karena ketiga teman lelakinya itu menyukai Shiho. Apalagi Yutori juga menyukai Yuichi, jadinya cinta segitiga ya. Semua orang terpecah belah. Yuichi mencoba untuk menyatukannya lagi. Dia meminta temannya untuk mengosongkan kertas kali ini. Tapi ketika di dalam, Yuichi terlihat terdiam. Setelah itu lanjut teman-temannya yang masuk. Sesaat Yuichi mengingat pesan ibunya sewaktu kecil. Adakah yang lebih berharga dibanding uang? Ibunya menjawab, yaitu teman. Manabu mengungkapkan rahasia itu. 1. Shibe masih mandi bersama ibunya sampai kelas 2 SMP. 2. Yuichi belum pernah berciuman. Dan 3. Shiho pernah melakukan operasi plastik. Lagi-lagi Shiho mendapatkan rating yang tinggi dari hasil voting, yaitu menjadi orang yang tidak termaafkan, sehingga dia maju terus ke depan. Shiho bilang operasi plastik dia untuk menutupi bekas luka di pipinya. Yutori menghampiri Shiho, kemudian dia malah tertawa. Admin yang berada di belakang layar menjadi semakin senang ya, karena acara mereka dibanjiri komentar. Acara terus berlanjut. Kali ini rahasia Yutori yang terbongkar. Yutori disebut pernah melakukan prostitusi sewaktu SMP. Kata Yutori, rahasia ini hanya Shiho yang tahu. Yutori menjadi marah sekaligus malu ya. Yuichi kembali mendekatinya. Kemudian Yutori bercerita jika dulu dia selalu dibully oleh teman-teman SMP-nya. Saat dia memberi uang kepada mereka semua, mereka berhenti membulinya. Semua celengan Yutori sudah habis dipakai. Dia bingung mau cari uang bagaimana lagi. Akhirnya dia memutuskan untuk bersedia difoto oleh seseorang yang menawarkan bayaran yang tinggi. Tapi setelah itu tidak terjadi apa-apa karena Yutori langsung pergi dari sana. Dan disinilah faktanya terungkap saat Shiho menyimpan uang 2 juta yen di lokernya. Sesaat seseorang datang dan membuka loker itu. Yap, orang itu adalah Tenji. Dengan uang itu, dia mendaftarkan game pertemanan ini. Dia yang mengungkapkan Shiho pernah berpacaran dengannya. Shiho juga operasi plastik dan Yutori prostitusi. Kala itu dia mendengar pembicaraan mereka berdua. Tujuannya cuma satu, dia menginginkan kehancuran Shiho. Shiho telah berada jauh di depan teman-temannya ya. Selanjutnya Yuichi menyuruh Tenji yang masuk duluan. Kali ini dia menulis rahasianya sendiri. Namun dari luar terdengar ribut-ribut antara Shiho dan Yuichi. Namun Tenji belum bisa keluar karena 3 menitnya belum habis. Setelah Tenji keluar, dia melihat jika Shiho, Yuichi dan Yutori sedang bertengkar. Rahasia pengungkapan Tenji akhirnya terbongkar jika dia pernah tidak naik kelas 1 tahun. Namun lagi-lagi Tenji memprovokasi teman-temannya jika yang tahu hal ini hanyalah Shiho. Otomatis voting Shiho naik kembali ya. Dia dituduh sebagai pengkhianat dalam timnya. Shiho mendapat kotak bonus atas lantai yang dipijaknya. Dia boleh memilih 1 orang untuk diungkapkan rahasia terdahsyatnya. Shiho tadinya mau memilih Tenji, tapi Shibe mengajukan dirinya. Ketua kelas yang santai namun rela berkorban. Manabu akhirnya mengungkapkan rahasia tentang ayahnya Shibe yang menjabat sebagai dewan kota. Ayahnya telah melakukan perselingkuhan dengan sekretarisnya, juga melakukan pencucian uang. Netizen akhirnya memilih Shibe untuk maju 9 kotak ke depan. Kemudian Manabu mengumumkan kembali jika ada yang menulis Shibe
Shibe pernah membunuh orang. Yuichi terlihat tersenyum. Shibe bilang berita itu adalah bohong. Dia terus membantahnya. Tapi lagi-lagi pemirsalah yang menentukan suaranya. Tiap babak pasti ada surat yang terbongkar. Shiho juara satunya. Selangkah lagi dia mencapai garis akhir. Dengan begitu tujuan Tenji balas dendam dengan Shiho berhasil. Tiba-tiba Yuichi angkat bicara. Dia punya saran agar pengkhianat terbongkar. Semua temannya diminta menulis kalimat yang sama, yaitu akulah yang mendaftar pada permainan pertemanan ini. Dengan begitu, karena semua dianggap berbohong, mereka semua akan berada di posisi pertama, sama seperti Shiho. Kecuali sang pengkhianat sebenarnya, yaitu Tenji. Dia akan berada di kotak yang paling belakang. Yuichi mengajak teman-temannya untuk masuk ke babak ketiga bersama-sama tanpa membawa sang pengkhianat. Semua orang menyetujuinya. Yuichi meminta Tenji untuk masuk duluan ke dalam kotak. Dan bagaimana akhirnya? Bersambung ke episode selanjutnya ya. Episode ketiga dimulai saat Tenji menulis apa yang disuruh Yuichi. Kata Tenji, jika identitas dia terbongkar, dia akan bilang jika dirinya dijebak. Setelah itu Shibe yang masuk. Shibe tersenyum kepada Tenji. Tahap terakhir, Manabu mengumumkan jika hanya ada satu kertas yang terisi. Tentunya kertas itu milik Tenji. Isinya adalah, akulah yang mendaftar permainan pertemanan ini. Taktik Yuichi ternyata berhasil. Tenji bertekuk lutut di hadapan Yuichi. Dia mengakui jika dirinya yang mendaftar pada permainan Tomodachi Game. Disinilah taktik Yuichi dijelaskan. Saat itu dia masuk ke dalam tenda. Ada dua kertas yang dipegangnya. Satu dia kosongkan dan satu lagi dia tulis sebuah perintah untuk diberikan kepada Shiho. Shiho menulis jika Yuichi belum pernah berciuman. Itu adalah perintah dari Yuichi. Selanjutnya Yuichi memberi perintah kepada Yutori. Dia menyuruh Yutori untuk tetap bertengkar hebat kepada Shiho agar dia bisa mengungkapkan identitas pengkhianat. Yuichi melakukan hal itu saat Tenji berada di dalam tenda. Karena Shiho dan Yutori menuruti perintah Yuichi, mereka bukanlah pengkhianat. Tersisa Tenji dan Shibe. Namun Yuichi melihat Shibe mengajukan dirinya pada saat itu demi Shiho. Dia berpikir, mana mungkin seorang pengkhianat yang telah menjebak Shiho dari awal akan menolongnya. Berarti tersisa Tenji orangnya. Dan taktik yang dijalankan terakhir oleh Yuichi adalah meminta semua temannya untuk mengosongkan kertas, biar pengkhianat aslinya saja yang menulis. Yuichi juga begitu yakin kepada Shiho, Yutori, dan Shibe. Ketiga temannya itu bukanlah pengkhianat, karena mereka bertiga secara sukarela memberikan plat namanya kepada Yuichi. Admin menganggap Yuichi adalah benar-benar orang cerdas dan licik. Yuichi juga bilang jika luka di tangannya Tenji adalah palsu. Itu terlihat dari tulisan Tenji yang masih bagus. Karena semua sudah terungkap, Manabu memutuskan jika Shiho tetap berada pada posisi paling atas. Dia yang akan masuk ke game yang ketiga sendirian. Tapi lagi-lagi Yuichi memprotesnya. Dia bilang dia telah menulis suatu kebohongan. Maka dirinya lah yang pantas berada di posisi depan sesuai dengan peraturan. Yuichi menjelaskan jika pernyataan Shibe pernah membunuh orang, dialah yang menulisnya. Faktanya adalah dia sendiri yang pernah membunuh orang. Semua teman-teman Yuichi tidak mempercayainya, tapi itulah kenyataannya. Mereka menjadi takut ya ketika Yuichi mendekat. Itulah taktik Yuichi agar dia yang masuk ke game ketiga sendirian. Yuichi bilang di game yang ketiga ini dia akan mengungkapkan identitas admin yang berada di balik layar. Dia juga menyuruh teman-temannya untuk melupakan dirinya. Namun tiba-tiba Tenji berdiri dan berkata jika dia juga berbohong. Dia bilang sebenarnya bukan Shiho yang dia sukai, melainkan Yuichi. Tapi ini bukanlah LGBT ya, ini adalah sebuah taktik. Taktik agar Tenji bisa ikut Yuichi ke game yang ketiga. Dan untuk meyakinkan pemirsa, Tenji mencium Yuichi. Mereka memberikan voting 100%. Dengan begitu, Tenji dan Yuichi akan masuk ke game yang ketiga. Di game yang ketiga, Tenji dan Yuichi akan melawan tim K, pemain basket yang terdiri dari 5 orang. Tenji dan Yuichi sendiri berada di dalam gua yang dipasangi besi. Alasan Tenji ingin masuk ke game ini adalah untuk membongkar kebohongan Shiho. Karena dia yakin Shiho terhubung dengan permainan pertemanan ini atau Tomodachi Game.
Tenji bilang dulu dia pernah bermain dengan teman-teman sekolahnya yang dulu, namun dia kalah dan berhutang 20 juta yen. Setelah itu dia menceritakan kepada ayahnya. Ayahnya yang bijaksana tidak marah, namun setelah beberapa hari ayahnya Tenji ditangkap. Ayahnya Shiho berada di sana. Dia bilang ayahnya Tenji ketahuan korupsi. Namun setelah dibebaskan, ayahnya Tenji menghilang. Tenji hidup sebatang kara. Ayahnya Shiho yang memasukkan dia ke sekolah yang sama dengan Shiho. Tenji menemukan fakta jika yang menangkap ayahnya sebenarnya adalah ayahnya Shiho. Tenji juga sempat mendapat ancaman lewat telepon untuk menjauhi Shiho, kalau tidak nasibnya sama seperti ayahnya. Tenji juga bilang sejak awal Shiho telah berbohong tentang nominal hutang miliknya. Tapi Yuichi tidak percaya begitu saja ya. Untuk meyakinkannya, Tenji berani memperlihatkan nominal hutangnya kepada Yuichi. Yang tadinya 2,2 juta yen bertambah 2 kali lipat menjadi 4,4 juta yen. Tenji percaya Shiho dan ayahnya terlibat. Yuichi meminta 2 hal kepada Tenji. Yang pertama, setelah game ini selesai dia harus meminta maaf kepada semua teman-temannya. Yang kedua, Tenji diminta setia dan tidak berkhianat. Manabu kemudian muncul. Dia bilang Yuichi dan Tenji harus menghabiskan waktu di dalam goa selama 3 hari tanpa makanan. Mereka hanya diberikan sebuah botol air saja. Singkat cerita, 3 hari berlalu. Dengan tertati-tati mereka berdua berjalan menuju sebuah rumah. Game yang ketiga ini bernama Petak Umpet Persahabatan. Yūjō Kakurenbo. Yuichi dan Tenji selanjutnya disebut tim C, sedangkan lawannya tim K. Peraturan permainannya adalah dari masing-masing tim 1 orang diutus untuk mengumpet. Tim yang lain akan mencarinya. Siapa yang berhasil menemukan duluan, dialah pemenangnya. Kemudian dilarang berpindah tempat jika sudah mengumpet dan dilarang kekerasan kepada grup lawan. Jika melanggar akan didiskualifikasikan. Namun jika salah satu tim menyerah boleh memencet tombol pada alat yang diberikan. Sebagai tambahan, anggota dari tim C dan tim K boleh keluar dari timnya dan masuk ke tim lawan asal anggota yang lainnya setuju. Grup yang menang dapat 2 juta yen, sedangkan yang kalah akan menanggung 2 juta yen. Dan untuk berkomunikasi di antara mereka diberikan sebuah ponsel. Manamu bilang karena tim C hanya 2 orang, mereka diberi 1 anggota tambahan. Orang itu adalah Maria. Manabu bilang Maria hanya lolos seorang diri. Padahal aslinya Maria adalah salah satu admin di belakang layar. Saat Maria datang, tim K terpesona ya. Tim K mulai memperkenalkan dirinya. Dimulai dari kapten tim yang terlihat kuat dan tangguh. Kemudian anggotanya yang pemarah. Ada juga si jenius yang memakai kacamata, serta yang tampan, sampai yang berbadan kecil si bungsu. Dari tim K, kapten yang akan bersembunyi, sedangkan dari tim C, Tenji yang akan bersembunyi. Yuichi memprediksi mereka berlima lolos ke game yang ketiga karena di game yang kedua mereka kompak mengosongkan kertas. Kemudian semua orang masuk ke dalam hutan, masing-masing tim mencari tempat untuk bersembunyi. Semakin jauh maka semakin sulit ditemukan. Namun orang yang mengumpet tidak diberi makanan. Anggotanya lah yang akan membawakan makanan nantinya. Ngumpetnya bukan hanya 1 hari ya, tapi sampai 3 hari. Tenji dan Yuichi telah menemukan persembunyian mereka. Yuichi hanya berpesan kepada Tenji jika dia hanya harus percaya kepadanya. Kata admin, Yuichi adalah serigala tunggal, sedangkan tim K adalah kawanan serigala. Kembali ke dalam rumah, makanan enak sudah disiapkan untuk peserta. Anggota tim K sudah sampai duluan. Hari pertama berlalu, masuk ke hari yang kedua. Tenji sudah terkulai lemas, sudah 5 hari dia tidak makan. Dia menunggu Yuichi membawakan makanan. Dirinya hampir saja menekan tombol itu, tapi dibatalkan. Di lain sisi, Yuichi meminta Maria untuk bersumpah agar selalu patuh atas perintahnya. Kata Maria boleh saja, asal Yuichi dapat memenangkan game ini. 2 anggota tim K jaga di rumah dan 2 orang lagi membawa makanan untuk kaptennya. Sedangkan yang dilakukan Yuichi adalah hanya tidur-tiduran saja. Dia tidak berniat membawakan Tenji makanan. Hari terakhir permainan, hari yang ketiga. Di hari ini, salah satu tim akan memenangkan permainan. Dengan asiknya, Yuichi memakan dengan puas. Sementara Tenji sudah kehabisan tenaga sama sekali. Kedua anggota tim K yang melihat sikap Yuichi menjadi marah.
Yuichi bilang dia akan berpaling kepada tim K karena Tenji tidak bisa diandalkan, karena Tenji juga telah berkhianat di game yang kedua. Namun dari kelompok tim K sendiri ada yang pro dan kontra ya. Tapi si bungsu mengusulkan untuk meminta saran dari kapten mereka. Sementara itu, Yuichi terus memprovokasi orang-orang yang ada di sana. Hampir saja si pemarah memukul Yuichi. Jika hal itu terjadi, maka tim K akan segera didiskualifikasi. Untung saja si bungsu mencegahnya. Si bungsu juga bilang kapten tidak setuju untuk menerima Yuichi. Balik lagi ke Tenji yang sudah mulai berhalusinasi. Dia berhalusinasi memakan makanan yang dibawa oleh Yuichi. Yuichi melanjutkan tidurnya, kemudian dia berkata kepada Maria, "Apapun yang terjadi ke depannya, jangan pernah membenci aku." Setelah itu, Yuichi menyarankan Maria harus pergi mandi. Maria mengikuti arahannya dan tanpa disengaja, si pemarah melihat Maria saat di sungai. Si pemarah kemudian kembali. Yuichi sudah siap dengan tas merahnya yang membawa makanan. Setelah itu dia berteriak kepada Maria untuk berlari. Sejauh ini rencana Yuichi berjalan lancar ya. Namun setelah itu Maria didorongnya. Tenji masih mempertahankan niatnya untuk setia kepada Yuichi. Di saat dia sudah menyerah dan memejamkan mata, Yuichi datang kepadanya. Tenji! Yuichi bilang dia sudah bisa mempercayai Tenji sepenuhnya karena Tenji sudah bertahan habis-habisan. Kita kembali kepada kedua anggota tim K yang berhasil menyelamatkan Maria. Si pemarah dulu yang berhasil menangkapnya, baru dibantu oleh si tampan. Yuichi bilang selama 3 hari ini dia mencari orang yang paling baik di antara grup K. Setelah itu dia akan memanfaatkannya. Orang itu adalah si pemarah. Meskipun dia emosional, tapi dia yang paling bisa dibohongi. Yuichi juga menyuruh Maria untuk mendekati dan mengambil hati si pemarah. Maria berhasil berakting menangis di depannya. Dia bilang dia menjadi trauma kepada Yuichi atas perbuatan kasarnya. Setelah itu mereka semua berkumpul di dalam rumah. Yuichi pulang. Dia langsung menggandeng Maria dengan kasar. Dia juga menjambak rambutnya. Kata Manabu itu sah-sah saja. Karena yang dilarang adalah kekerasan pada tim lawan, bukan dengan teman satu timnya. Si jenius kemudian berbicara, jangan-jangan ini adalah jebakan Yuichi saja. Si bungsu lalu menyarankan agar si pemarah bertemu langsung kepada kapten. Dia akan bertanya soal Maria. Tapi saat mereka berada di luar, si bungsu bilang daripada bertemu lebih baik lewat telepon saja. Kemudian si pemarah masuk kembali ke dalam. Dia memutuskan akan berpaling dari timnya menuju tim C. Tujuannya adalah untuk melindungi Maria. Manabu mensahkannya. Setelah itu mereka menjadi satu tim. Si pemarah langsung menyerang Yuichi. Tapi selain cerdas, Yuichi juga jago berkelahi. Si pemarah diikat di batang pohon. Yuichi menyuruh Maria menginterogasinya. Diam-diam Yuichi menaruh ponsel di dekat mereka. Maria menanyakan lokasi kapten kepada si pemarah, namun dia bilang tidak tahu. Setelah itu Yuichi muncul. Si pemarah bilang kemarin itu dia tidak jadi menemui kapten karena si bungsu melarangnya. Yuichi kemudian tersadar jika pemimpin mereka sebenarnya bukanlah kapten, melainkan si bungsu. Dialah satu-satunya orang yang mengetahui lokasi kapten berada. Yuichi langsung menelpon si bungsu. Dia mengakui sebenarnya keputusan kapten semua berasal darinya. Karena selama ini kapten mereka hanya mengandalkan ototnya saja. Si bungsu juga sangat yakin jika dirinya akan menang. Rencana Yuichi berantakan ya. Semua yang selama ini dia rencanakan sia-sia. Pemirsa semakin banyak. Tomodachi Game semakin digandrungi oleh orang-orang. Scene beralih saat Maria berjalan sendirian ke dalam hutan. Di sana dia bertemu dengan si bungsu. Si bungsu mengajaknya untuk berpaling pada tim mereka. Dengan begitu Maria dapat memberitahu di mana lokasi Tenji berada. Maria kemudian menelpon Yuichi. Yuichi terkena bujukan Maria. Akhirnya dia memberitahu di mana lokasi Tenji sebenarnya. Maria yang telah berpaling ke tim K segera memberitahu temannya lokasi Tenji. Tapi di saat itu ekspresi Yuichi berbeda. Dia menghampiri si pemarah dengan senyuman. Singkat cerita, si bungsu berhasil menemukan Tenji. Dengan begitu permainan dianggap selesai. Si bungsu sangat yakin timnya yang akan menang.
Manabu mengumumkan pemenangnya adalah tim C. C グループの勝利。 Si bungsu tidak percaya ya. Kapten kemudian menghampirinya dan meminta maaf kepada semua anggotanya. Kapten bercerita saat itu dia ditelepon oleh Yuichi. Dia mendengar jika Yuichi sedang memukuli si pemarah. Setelah itu, Yuichi mengancam akan mematahkan jari tangannya, aset yang sangat berharga bagi seorang pemain basket. Yuichi menghitungnya 1-10 dan setelah itu bunyi jari tangan yang patah. Kata Yuichi, selanjutnya dia akan mematahkan jari sebelahnya, tapi kapten yang tidak tega segera memencet tombol menyerah. Kembali ke masa sekarang, kapten menyerang Yuichi, dia memukulnya. Setelah itu si pemarah datang dan menghentikannya. Diketahui jika kenyataan yang sebenarnya adalah Yuichi mematahkan jari-jari tangannya sendiri. Kapten yang memiliki hutang pada Tomodachi Game meminta maaf sekali lagi kepada teman-temannya. Dia bilang akan melunasi hutangnya sendiri. Yuichi telah berkorban banyak hal ya demi memenangkan game ini. Akhirnya seekor serigala tunggal dapat mengalahkan kawanan serigala. Season yang pertama ini habis ya Sobat Movie, terdiri dari 4 episode saja. Insya Allah kita lanjut ke season yang kedua. Terima kasih, jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.